Bayangkan jika suatu hari Anda bangun pagi dan mendengar berita yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Malaysia, salah satu negara dengan ekonomi paling maju di Asia Tenggara, justru sedang menghadapi fenomena yang membuat banyak orang terkejut. Semakin banyak warganya datang ke Indonesia. Bukan hanya untuk liburan, bukan hanya untuk belanja, tetapi untuk menghabiskan waktu lebih lama, berinvestasi, membuka usaha, bahkan mempertimbangkan untuk menetap. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa negara yang selama ini dianggap lebih maju justru melihat Indonesia sebagai tempat yang semakin menarik? Dan yang lebih mengejutkan lagi, mengapa fenomena ini terus meningkat dari tahun ke tahun? Hari ini kita akan mengupas fakta-fakta menarik yang jarang dibahas media arus utama. Pastikan Anda menonton sampai akhir karena alasan terakhir mungkin akan benar-benar membuat Anda terkejut. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang sangat dekat. Kedua negara memiliki sejarah panjang, budaya yang mirip, bahasa yang relatif mudah dipahami satu sama lain, dan hubungan ekonomi yang sangat erat. Selama bertahun-tahun, banyak orang Indonesia pergi ke Malaysia untuk bekerja, belajar, atau mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, kini muncul fenomena yang berbeda. Arus pergerakan manusia tidak lagi hanya satu arah. Semakin banyak warga Malaysia yang datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan. Banyak yang awalnya hanya ingin berkunjung beberapa hari. Tetapi setelah melihat langsung kondisi di berbagai kota Indonesia, mereka mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Mereka mulai bertanya, mengapa biaya hidup di sini jauh lebih rendah? Mengapa pilihan properti begitu banyak? Mengapa makanan sangat murah? Mengapa peluang bisnis terlihat semakin menarik? Dan mengapa kehidupan sehari-hari terasa jauh lebih terjangkau? Salah satu alasan terbesar adalah biaya hidup. Ini adalah faktor yang hampir selalu muncul ketika berbicara dengan warga Malaysia yang sering datang ke Indonesia. Bayangkan, dengan jumlah uang yang sama, seseorang seringkali bisa mendapatkan lebih banyak barang dan jasa di Indonesia dibandingkan di banyak kota besar Malaysia. Makanan, transportasi, layanan harian, hiburan, bahkan beberapa jenis properti. Semuanya dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi uang yang mereka keluarkan. Bagi sebagian orang, hal ini bukan hanya soal menghemat uang. Ini tentang meningkatkan kualitas hidup. Karena ketika biaya hidup lebih rendah, seseorang memiliki lebih banyak ruang untuk menikmati hidup. Mereka bisa makan di luar lebih sering. Mereka bisa berlibur lebih banyak. Mereka bisa menabung lebih besar. Dan mereka bisa menjalani hidup dengan tekanan finansial yang lebih kecil. Namun, biaya hidup bukan satu-satunya alasan. Ada faktor lain yang bahkan lebih menarik. Indonesia sedang berubah. Dan perubahan itu terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah berkembang sangat. Bandara baru, jalan tol baru, pelabuhan baru, kawasan industri baru, pusat bisnis baru, dan berbagai proyek besar lainnya. Banyak orang yang datang ke Indonesia beberapa tahun lalu dan kembali lagi sekarang sering mengatakan hal yang sama. Mereka hampir tidak mengenali beberapa daerah yang pernah mereka kunjungi. Perubahan yang terjadi begitu cepat, kota-kota tumbuh, fasilitas meningkat, akses semakin mudah, dan peluang ekonomi semakin luas. Bagi investor, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Karena ketika sebuah negara berkembang dengan cepat, biasanya peluang bisnis juga ikut berkembang. Tidak mengherankan jika banyak warga Malaysia mulai melirik Indonesia sebagai tempat investasi. Beberapa tertarik pada sektor properti. Beberapa tertarik pada perdagangan. Beberapa tertarik pada pariwisata. Dan ada juga yang tertarik pada ekonomi digital yang berkembang sangat pesat. Indonesia memiliki populasi yang sangat besar. Ini berarti pasar yang sangat besar. Bagi pelaku bisnis, pasar besar selalu menjadi daya tarik utama. Inilah salah satu alasan mengapa banyak perusahaan internasional mulai memperluas investasi mereka di Indonesia. Dan warga Malaysia melihat hal yang sama. Mereka melihat peluang. Mereka melihat pertumbuhan.
Mereka melihat masa depan. Tetapi ada satu alasan lain yang seringkali tidak dibicarakan, yaitu gaya hidup. Indonesia menawarkan beragam pilihan gaya hidup yang sangat luas. Ada kota metropolitan modern, ada kawasan wisata kelas dunia, ada kota pesisir yang tenang, ada daerah pegunungan yang sejuk, ada pulau-pulau tropis yang indah. Pilihan yang tersedia sangat banyak. Seseorang dapat memilih lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Bagi sebagian orang, ini menjadi daya tarik yang sangat besar, karena mereka merasa memiliki lebih banyak kebebasan dalam menentukan bagaimana mereka ingin menjalani hidup. Kemudian ada faktor kuliner. Mungkin terdengar sederhana, tetapi jangan remehkan kekuatan makanan. Indonesia dikenal memiliki salah satu kekayaan kuliner terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan jenis makanan tersedia. Dan bagi banyak pengunjung Malaysia, pengalaman kuliner di Indonesia sering kali menjadi alasan untuk terus kembali. Harga yang terjangkau, porsi yang besar, dan variasi yang luar biasa. Semua ini menciptakan daya tarik yang sulit diabaikan. Lalu ada sektor pariwisata. Indonesia memiliki begitu banyak destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda. Bali, Lombok, Labuan Bajo, Yogyakarta, Bandung, Batam, dan masih banyak lagi. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Tidak heran jika banyak warga Malaysia menjadikan Indonesia sebagai destinasi favorit mereka. Namun, ada pertanyaan penting. Apakah Malaysia benar-benar mulai kosong? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Malaysia tetap menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan memiliki kualitas hidup yang tinggi. Tetapi judul seperti ini muncul karena ada fenomena nyata yang menarik perhatian banyak orang, yaitu meningkatnya minat warga Malaysia terhadap Indonesia. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai negara dengan biaya hidup murah. Indonesia mulai dipandang sebagai negara dengan peluang besar. Dan itu adalah perubahan persepsi yang sangat penting. Karena ketika persepsi berubah, investasi ikut berubah. Pariwisata ikut berubah. Arus modal ikut berubah. Dan pada akhirnya, posisi suatu negara di mata dunia juga ikut berubah. Yang menarik adalah banyak analis percaya bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal transformasi besar. Jika prediksi tersebut benar, maka perubahan yang kita lihat hari ini mungkin hanyalah permulaan. Bayangkan bagaimana Indonesia akan terlihat dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 20 tahun ke depan. Apakah lebih banyak investor asing akan datang? Apakah lebih banyak wisatawan akan memilih Indonesia? Apakah lebih banyak warga negara lain akan melihat Indonesia sebagai tempat yang menarik untuk hidup dan bekerja? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban. Tetapi satu hal yang sulit dibantah. Indonesia sedang menarik perhatian dunia, dan semakin banyak orang mulai menyadarinya. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Indonesia memang menjadi tujuan yang semakin menarik bagi warga Malaysia? Atau apakah fenomena ini hanya sementara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya tentang perkembangan Indonesia, ekonomi ASEAN, investasi, infrastruktur, dan berbagai fakta mengejutkan lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.